Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu al-nitasukum kadhiba hada halalan wa hada karaman litaftaru 'ala Allahi kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa la yuflihun. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriah batiniah senantiasa menjadi cinta kasih kita semakin kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usia takzimi yang masih istiqomah di dalam mendengarkan, di dalam realisasi dalam suatu pencerahan bimbingan amalan. Setiap hari kita senantiasa berkomunikasi terhadap sesama, berkomunikasi terhadap mereka-mereka, berkomunikasi terhadap sesuatu yang akan kita inginkan. Secara spontanitas bahwa suatu hal yang paling penting dalam berkomunikasi adalah suatu hal apa yang dinamakan dengan lidah. Katanya orang, lidah tak bertulang. Mudah sekali lidah membelok kanan kiri kan. Lidah tak bertulang itu katanya mudah sekali membelok-belokkan yang batil dan mana yang hak. Mudah sekali untuk menggelincirkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi haram, haram menjadi halal. Ini lidah. Lidah kita ini. Makanya nanti ketika di alam barzah, suatu hal yang paling diperhitungkan utama adalah ketika banyak orang tergelincir disiksa karena apa? Karena lidah ini. Sumbernya dari lidah yang kita punya. Lidah yang kita gerakan berdasarkan otak yang ada pada diri kita atas dorongan daripada atau motivatornya adalah iblis. Ini suatu hal yang kadang-kadang kita anggap remeh. Ini bukan hal yang remeh, tetapi merupakan suatu azab. Di mana azab ini jika kita tidak bisa menggunakan lidah untuk beribadah, maka sumber daripada azab itu ada lidah kita. Orang suami gak tahu apa-apa, tiba-tiba didatangin mereka-mereka yang lidahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa? Istri kita kadang-kadang. Istri kita ngomong kanan kiri, tahu-tahu kita suami tidak tahu apa-apa, didatangin, dilabrak nih orang. Kenapa? Istri kita mitnah sana, mitnah sini. Lidah juga sumbernya. Ini perumpamaan. Jadi perumpamaan. Jangan tersinggung mereka-mereka yang kok pas. Itu saya, itu tidak. Ini perumpamaan. Seumpama sesuatu yang dibilang oleh lidah itu benar, suatu kebetulan, tapi bukan berhak untuk membicarakan atau mengomongkan atau menggibahkan segala sesuatu yang bukan hak kita. Lagian tidak bagus gibah-gibahan gitu. Tetapi sekarang malah ada itu program-program di mana di tayangan-tayangan yang ada program yang khusus adalah ngomongin orang. Itu program itu. Apa itu Ustaz? Tidak usah lah Ustaz sebutin. Lihat sendirilah. Banyak sekali tayangan-tayang yang tujuannya adalah malah ngomongin orang. Jadi sekarang ini mitnah itu, gibah itu bukan suatu hal yang sembunyi-sembunyi. Suatu hal yang perlu ditonton orang banyak. Ini gibah.
Bagaimana azabnya? Bagaimana dosanya Uzair? Uzair tidak bisa ngomong ini dosanya bagaimana, seberapa besar dosanya. Nggak bisa ngomong. Karena dalil di sini di Al-Quran, di sini disebutkan dalam surat An-Nahl 116. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan. Wala taqulu, dan janganlah engkau mengatakan. Ojo ngomong, jangan bicara. Lima tasifu, terhadap apa yang disebut-sebut. Disebut-sebutkan di sini, wala taqulu lima tasifu, janganlah kamu ngomong segala sesuatu yang disebut-sebut. Alsinatukum, oleh lidahmu. Al-kadhiba, secara dusta. Jadi alsinatukum kadhiba, oleh lidahmu secara dusta. Dustanya bagaimana di sini? Di sini hadza halalun wa hadza haramun. Disebutkan hadza halalun wa hadza haramun. Hadza halalun, ini halal. Wa hadza haramun, ini haram. Litaftaru, untuk mengada-ada. Tidak jelas itu. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Allahi kadhiba, Allahi, terhadap Allah, kadhiba adalah suatu bentuk kesombongan. Allahi kadhiba, suatu bentuk kesombongan. Masya Allah. Dengan lidah, hadza halalat wa hadza haraman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaftaruna, mengada-ngadakan Allah alallahi, kepada Allah, terhadap Allah, al-kadziba, suatu kebohongan, la yuflihun, maka tidak akan beruntung. Buntung yang didapatkan bukan suatu keberuntungan, tetapi buntung yang didapatkan, dosa yang didapatkan, azab yang didapatkan. Inna azabi lasyadid. Tidak bisa segala sesuatu yang kita hadza halalan wa hadza haraman. Kalau sudah halal, ya halal. Kalau sudah haram, ya haram. Karena semua itu ada haknya masing-masing. Sanadnya semua, dari segala sesuatu ada semua. Hadisnya ada semua. Kalau udah ini, misalkan ini haram, ya haram. Ini halal, ya halal. Jangan yang haram dibikin halal. Yang halal dibikin haram. Yang haram dibikin remang-remang supaya tidak haram. Sudah jelas-jelas itu haram, dibikin, diolah sedemikian rupa supaya menjadi setengah-setengah halal. Apalagi dibikin mubah. Mata'un qalil, itulah kesenangan yang sedikit. Walahum adzabun alim, dan mereka itu mendapat azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabnya tidak sumber, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika lidah ini senantiasa ngomongin kanan kiri, nggak jelas, sehingga membangkitkan orang pada emosi kepada kita. Ini lidah mengadakan segala sesuatu yang berhubungan kadzibah, kebohongan semua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ini sering terjadi pada kita tanpa sadar. Padahal sudah dijelaskan, innallaha haramal bai'al khamri. Ini suatu misal. Dalam suatu hadis disebutkan, innallaha haramal bai'al khamri. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras. Wal maitati, dan bangkai. Wal khinziri, dan babi. Wal asnam, dan suatu hal yang berhubungan dengan patung atau boneka. Kalau sudah di sini disebutkan haram, ya haram.
Hada haraman, hada haram, ya hada haram. Itu haram, haram. Jadi hukum, jangan sampai dipikir segala sesuatu hukum. Karena hukum ini nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat sekali. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang atau mereka yang mudah sekali memutarbalikkan suatu fakta. Di mana fakta itu yang tadinya benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu semua sumbernya daripada lidah kita. Ma'asyiral muslim-muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Semua udah tahu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semua udah tahu, semua ngerti. Anak-anak kecil ngerti. Dalil ini ngerti sekali. Tetapi pada realisasinya mereka jarang melakukan. Buktinya apa? Buktinya di mana-mana kejadian fitnah, 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 dan fitnah. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajli wal khasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa a'udzubika minal fitnati kubri wal azabi kubri fitnati dunya wal akhirah. Fitnah dunia dan akhir. Fitnah adalah merupakan suatu hal yang sangat merupakan hal-hal yang harus kita jauhi. Karena ini adalah sumbernya dari lidah kita. Dan segala pikiran-pikiran yang ada, kemudian diwujudkan dengan menggibah sana, gibah sini, membentangkan sana kiri. Hati-hati. Apa yang kita lakukan itu tanpa sadar akan membuahkan suatu hal yang akan diazab oleh Allah. Apakah itu? Salah satu contoh. Ketika kita banyak ngomong, ketika kita memimpin dalam suatu demo, ketika kita memimpin dalam suatu khutbah, ketika kita memimpin dalam segala suatu hal sebagai master of life, disitulah kalau kita tidak hati-hati, lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan hadza halal wa hadza haram. Penting buat kita untuk kita ingat. Penting buat kita untuk kita senantiasa jangan sampai tersalurkan dalam suatu opsi-opsi di darah ini, sehingga darah ini membentuk suatu kristal-kristal yang susah untuk dihilangkan. Kristal apa? Bukan kristalnya iman, tetapi kristal daripada benih-benih fitnah. Kalau sudah mendidih dalam hati, dalam darah, akan timbul apa? Suatu emosi, kemarahan yang luar biasa. Padahal marah ini dilaknat oleh Allah. Marah ini dibenci oleh Allah. Marah adalah sifatnya iblis. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inus bis-sabri was-shalah. Sabar. Kunci kesabaran ada nomor 1. Tidak bisa diduakan, tidak bisa diempatkan, tidak bisa dilimakan. Kunci kesabaran nomor 1. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu suatu hal apapun bentuknya sesuai takaran kita apa yang kita hadapi. Sabar. Ketika Allah memberikan kita dengan tertindasnya kita punya hutang banyak, ini yang kita alami. Ya, jangan sampai antum semua ketika antum punya hutang banyak, kemudian antum pasrah, kemudian antum menyerah. Jangan. Kita masih punya Allah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar. Tidak ada insan. Mohon pada Allah dengan sabar. Allah akan berikan petunjuk pada kita. Kalau Allah bohong, maka percuma adanya Al-Quran ini. Percuma. Yang jelas Allah tidak bohong. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kuncinya itu. Awalkan waktu sholat kalau antum ingin diberikan kecukupan. Kalau ingin cukup, awalkan waktu sholat. Tadi sudah disebutkan, bis-sabri was-shalah. Sabar. Dan sholatnya diawalkan. Mereka-mereka yang ahli dalam ibadah sholatnya diawalkan, khusyuk. Gak pernah mereka sampai kekurangan, laparan, dan tidak pernah. Ini merupakan suatu bukti. Bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan, cukupkan semua kebutuhan.
Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz takzim Ustaz muliakan. Marilah dengan satu ayat ini, wala taqulu lima tasifu alsidasukum kadziba hadza halalan wa hadza haraman litaftaruna 'ala Allahi kadziba. Innal ladzina yaftaru 'ala Allahi kadziba wa la yuflihun. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan kita suatu benteng yang bagus. Kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga lidah kita. Tidak asal omong bilang haram, halal. Kita harus buktikan. Kalau ketika itu haram, jangan dilanggar. Ketika itu halal, mari kita jalankan. Semua merupakan suatu bagian daripada ibadah kita. Dan semua akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah satu ayat yang kita gali. Meskipun satu ayat, yang penting bisa istiqomah. Istiqomah kita di dalam menggali ilmu Allah. Thalabul ilmi faridhatun ala muslimin muslimat mukminin mukminat. Ini merupakan suatu hal patokan yang paling penting buat kita. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dzurriyyatina wa aswajatina, istri-istri kita, qurrata ayun senantiasa menjadi suatu ketentraman buat kita. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.